Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Alifia Putri Hadi, NIM 7231220019. Pada kesempatan kali ini saya kelompok 2 bersama teman saya Email Data Riga ingin mempresentasikan materi kami mengenai infrastruktur TI, perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun pertama yang ingin saya bahas yaitu mengenai konsep dasar infrastruktur TI, dimulai dari pengertian infrastruktur TI. Nah, infrastruktur TI ini merupakan keseluruhan sumber daya dan sistem yang menjadi dasar atau fondasi dalam menjalankan teknologi informasi di suatu organisasi. Infrastruktur ini terdiri dari komponen fisik seperti server, komputer, dan jaringan, serta komponen non-fisik seperti perangkat lunak, basis data, sistem keamanan, layanan komputasi awal, dan sumber daya manusia yang mengelolanya. Infrastruktur TI ini memiliki peran penting dalam menyediakan platform yang andal, aman, dan efisien untuk mengelola, menyimpan, serta mendistribusikan informasi. Jadi dengan adanya infrastruktur TI yang baik, organisasi dapat mendukung kegiatan operasional sehari-hari sekaligus membantu pencapaian tujuan strategis perusahaan secara lebih efektif. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi, yaitu infrastruktur TI ini berfungsi untuk mendukung operasional organisasi dengan menyediakan layanan seperti server, jaringan, dan aplikasi yang memungkinkan berbagai aktivitas bisnis berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Yang kedua, infrastruktur TI ini berperan dalam mengelola dan menyimpan data, dan data yang dikumpulkan ini dapat disimpan, dikelola, dan diolah menjadi informasi yang akurat serta mudah diakses saat kita butuhkan. Lalu yang ketiga, infrastruktur TI ini memungkinkan distribusi dan akses informasi secara cepat dan real time. Hal ini membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang keempat, infrastruktur TI ini menjamin keamanan dan keandalan sistem melalui penggunaan teknologi seperti firewall, enkripsi, dan backup data sehingga informasi tetap terlindungi dan sistem dapat beroperasi dengan baik. Nah, selain itu juga infrastruktur TI ini mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu hingga keputusan yang diambil ini menjadi lebih efektif dan berbasis data. Dan yang terakhir, infrastruktur TI ini membantu otomatisasi berbagai proses kerja sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mempercepat pekerjaan serta menekan biaya operasional organisasi. Lalu selanjutnya ada peran infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama yaitu sebagai fondasi sistem operasional infrastruktur dan menjadi dasar yang menopang seluruh sistem informasi dan proses bisnis organisasi agar berjalan stabil, konsisten, dan berkesinambungan. Yang kedua, sebagai penghubung dan integrator sistem infrastruktur TI untuk meningkatkan integrasi berbagai fungsi dalam organisasi seperti keuangan, pemasaran, dan SDM melalui sistem yang saling terhubung sehingga meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja. Lalu yang ketiga, sebagai pendukung strategi dan keunggulan kompetitif teknologi, namun memang memungkinkan untuk merancang strategi bisnis yang lebih efektif seperti digitalisasi, layanan e-commerce, dan penggunaan big data sehingga mampu bersaing di pasar global. Lalu yang keempat, sebagai pendorong inovasi. Infrastruktur TI ini memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru berbasis teknologi seperti aplikasi mobile, layanan berbasis cloud, dan Internet of Things. Hal ini membuka peluang inovasi yang berkelanjutan. Lalu yang kelima, sebagai media komunikasi dan kolaborasi. Nah, infrastruktur TI ini menyediakan sarana komunikasi seperti email, video conference, dan platform kolaborasi digital yang memudahkan interaksi antar individu maupun tim, baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang keenam, menjadi enabler atau pendukung transformasi digital. Nah, infrastruktur ini membantu organisasi beralih dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Lalu materi selanjutnya yaitu komponen utama infrastruktur teknologi informasi. Nah, ini merupakan fondasi yang mendukung operasional dan pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Nah, secara umum infrastruktur TI ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga jaringan data atau network, yang keempat data, yang kelima sumber daya manusia atau SDM. Nah, kelima komponen inilah saling berkaitan dan bekerja sama secara terintegrasi untuk memastikan sistem informasi ini dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan organisasi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat keras atau hardware. Nah, pengertian hardware atau biasa disebut dengan perangkat keras ini adalah merupakan sebuah bagian fisik komputer yang dapat dilihat, diraba, dan diketahui bentuknya, serta dapat dibedakan data mana yang beroperasi dan yang terdapat di dalamnya. Perangkat keras ini mencakup komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Komputer ini digunakan untuk mengolah data, sementara server ini bertanggung jawab sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Adapun jenis-jenis hardware, yang pertama input device. Nah, input device ini adalah unit yang fungsinya sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input yang umumnya digunakan untuk komputer atau PC ini adalah keyboard, mouse, joystick, touchpad, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, output device. Nah, output device ini adalah sebuah alat yang gunanya untuk menampilkan sebuah data ketika data sudah diproses melalui proses device. Berikut yang ada di dalam sebuah perangkat output device ini adalah yang pertama monitor. Ini biasanya untuk menampilkan berbagai macam tampilan informasi. Informasi yang ditampilkan ini berupa teks atau grafik. Yang kedua, printer. Ini fungsinya untuk mencetak dokumen informasi. Gambar yang dikeluarkan merupakan data yang diambil dari penyimpanan. Yang ketiga, speaker. Ini fungsinya untuk mengeluarkan data berupa suara. Yang ketiga, selanjutnya processing device atau proses device. Ini adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk memproses data. Jadi ketika data sudah dimasukkan ke dalam perangkat keras, contohnya adalah memori, CPU, dan mikroprosesor. Nah, lalu selanjutnya storage. Nah, ini adalah merupakan sebuah alat yang gunanya untuk menyimpan berbagai jenis data, bisa berupa dokumen, gambar, video, dan lain sebagainya. Contohnya seperti flash drive, solid state drive, atau hard disk drive. Adapun peran hardware. Nah, perangkat keras atau hardware ini merupakan komponen yang penting dalam infrastruktur TI yang mendukung operasional bisnis. Nah, hardware ini menjadi dasar dalam proses input, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik. Peran utama dari perangkat keras adalah ini untuk membantu pengolahan data secara cepat dan akurat, menyediakan media penyimpanan yang aman, mendukung komunikasi melalui jaringan, serta menunjang berbagai sistem bisnis seperti sistem akuntansi dan ERP. Oleh karena itu, perangkat keras ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai software atau perangkat lunak, yaitu sekumpulan program dan data yang digunakan untuk menjalankan serta mengendalikan komputer. Jadi berbeda dengan hardware tadi, software ini tidak memiliki bentuk fisik dan berfungsi untuk memberikan instruksi agar komputer dapat bekerja sesuai kebutuhan. Nah, secara umum, software ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi seperti Windows dan Linux yang mengatur seluruh kerja komputer. Yang kedua, aplikasi yang membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas seperti Microsoft Word, Excel, dan aplikasi akuntansi lainnya. Yang ketiga, middleware yaitu perangkat lunak perantara yang menghubungkan aplikasi dengan sistem lain agar dapat saling bertukar data. Nah, dalam dunia bisnis, software ini berperan penting untuk mengotomatisasi pekerjaan, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data, serta mengintegrasikan berbagai sistem, juga untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan demikian, software ini membantu organisasi bekerja lebih efektif dan efisien tentunya. Nah, selain hardware dan software, infrastruktur TI ini juga terdiri dari jaringan, basis data, dan sumber daya manusia. Nah, jaringan komputer ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat agar dapat saling bertukar informasi. Beberapa jenis jaringan yang umum digunakan yaitu local area network untuk area kecil seperti kantor dan sekolah, metropolitan area network untuk menghubungkan beberapa lokasi dalam suatu kota, wide area network yang mencakup wilayah yang sangat luas hingga antar negara, serta personal area network. Ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Selain itu, terdapat internet yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Lalu ada basis data atau database. Ini adalah kumpulan data yang disimpan dan dikelola secara terstruktur sehingga mudah diakses dan digunakan sebagai sumber informasi bagi organisasi.
Lalu selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia atau SDM. Ini merupakan orang-orang yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan teknologi informasi seperti pengguna, programmer, administrator, sistem, dan manajemen TI. SDM ini berperan penting dalam memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan organisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai model infrastruktur TI antara on-premise dengan cloud. Yang pertama, on-premise. On-premise adalah model pengelolaan sistem teknologi informasi yang dimana seluruh infrastruktur seperti server, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data ditempatkan serta dioperasikan langsung di lingkungan fisik milik organisasi. Organisasi memiliki kendali penuh terhadap seluruh sistem mulai dari instalasi sampai akses data, sehingga memberikan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi, terutama untuk data yang bersifat sensitif. Penggunaan sistem on-premise membutuhkan investasi awal yang cukup besar karena organisasi harus menyediakan perangkat keras, infrastruktur, serta tenaga ahli untuk mengelola sistem. Terdapat juga biaya operasional seperti pemeliharaan, pembaruan perangkat lunak, dan peningkatan kapasitas juga menjadi tanggung jawab penuh organisasi. Sedangkan komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengolahan data dan penyimpanan dilakukan melalui internet tanpa harus menggunakan perangkat keras lokal. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi, file, dan sumber daya komputasi dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Untuk melihat perbandingan bisa kita lihat pada tabel yang di dalam PPT. Di sini kami melihat dari 4 aspek, di mana aspek yang pertama adalah aspek biaya. Pada model on-premise, organisasi harus mengeluarkan biaya investasi awal yang cukup besar untuk pengadaan perangkat keras, pembangunan ruang server, serta instalasi sistem. Selain itu, terdapat biaya operasional seperti listrik, pendingin ruangan, pemeliharaan perangkat, dan gaji tenaga IT. Biaya ini bersifat tetap dan harus terus dikeluarkan meskipun penggunaan sistem tidak maksimal. Sementara itu, pada model cloud, biaya awal relatif kecil karena organisasi tidak perlu membeli perangkat keras. Sistem pembayaran cloud umumnya menggunakan skema berlangganan atau pay as you ask, sehingga biaya disesuaikan dengan tingkat penggunaan. Yang kedua, aspek fleksibilitas. Cloud computing memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena sistem dapat diakses dari mana saja selama tersedia koneksi internet. Selain itu, perubahan konfigurasi sistem, penambahan layanan, atau integrasi aplikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus melakukan instalasi fisik. Sebaliknya, pada sistem on-premise, fleksibilitas cenderung lebih terbatas. Akses biasanya hanya dapat dilakukan dalam jaringan internal organisasi, dan setiap perubahan sistem membutuhkan proses instalasi, konfigurasi ulang, atau bahkan penambahan perangkat baru. Yang ketiga, aspek skalabilitas. Cloud lebih unggul karena kapasitas penyimpanan dan layanan dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan tanpa membeli perangkat baru. Sebaliknya, on-premise memerlukan pembelian dan pemasangan server tambahan sehingga lebih lambat dan mahal. Yang terakhir, aspek keamanan. On-premise memberikan kontrol penuh atas data dan sistem organisasi karena dikelola sendiri. Sementara itu, cloud menyediakan keamanan tinggi dengan teknologi seperti ekspresi dan firewall, tetapi data disimpan pada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan ketergantungan pada penyedia layanan. Materi selanjutnya tentang model layanan cloud computing. Terdapat 3 model layanan cloud computing. Yang pertama, Software as a Service atau SaaS. Merupakan model layanan dalam cloud computing di mana aplikasi perangkat lunak disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan serta dapat diakses oleh pengguna melalui internet, umumnya melalui browser, web, atau aplikasi ringan.
Dalam model ini, pengguna tidak perlu melakukan instalasi, pengolahan, maupun pemeliharaan perangkat lunak secara lokal karena seluruh aspek seperti infrastruktur, pembaruan sistem, keamanan, dan operasional ditangani sepenuhnya oleh penyedia layanan. Yang kedua, Platform as a Service atau PaaS merupakan salah satu model layanan dalam cloud computing yang menyediakan lingkungan terpadu bagi pengembangan untuk merancang, menguji, dan mengimplementasikan serta mengelola aplikasi tanpa harus menangani infrastruktur dasar yang mendukungnya. Dalam layanan ini, berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak telah disiapkan dan dikonfigurasi sebelumnya, mencakup server, penyimpanan, jaringan, sistem operasi, middleware, hingga alat bantu pengembangan seperti editor kode, sistem kontrol versi, serta layanan otomatis untuk pengujian dan development. Yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan salah satu model layanan dalam cloud computing yang menyediakan sumber daya infrastruktur teknologi informasi seperti server, mesin virtual, penyimpanan, jaringan, serta teknologi virtualisasi yang dapat diakses secara on-demand melalui internet. Melalui IaaS, pengguna dapat memanfaatkan serta mengelola infrastruktur tersebut tanpa perlu melakukan pembelian maupun pemeliharaan perangkat keras secara langsung. Selain itu, kapasitas sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga memberikan fleksibilitas serta efisiensi biaya karena sistem pembayaran didasarkan pada penggunaan. Baik teman-teman, dapat kita lihat dalam PPT untuk perbandingan tingkat kontrol dan penggunaan model layanan cloud computing. Yang dimana yang pertama, SaaS atau Software as a Service memiliki tingkat kontrol yang rendah, yang dimana pengguna hanya menggunakan aplikasi yang disediakan penyedia, tidak perlu mengolah infrastruktur, sistem operasi maupun platform, serta pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan ditangani penyedia layanan. Untuk penggunaannya digunakan langsung untuk aktivitas operasional sehari-hari seperti pengolahan dokumen, komunikasi, dan penyimpanan data. Cocok bagi organisasi yang ingin fokus pada penggunaan tanpa keterlibatan teknis yang lebih kompleks. Untuk model layanan PaaS atau Platform as a Service memiliki tingkat kontrol yang sedang, di mana pengguna dapat mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi serta tidak perlu mengelola infrastruktur dasar seperti server dan jaringan, serta tanggung jawab pengelola sistem dibagi antara penyedia dan pengguna. Untuk penggunaannya, dimanfaatkan oleh developer untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi karena telah tersedia platform yang siap digunakan, serta memberikan keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, untuk model layanan IaaS, Infrastructure as a Service, memiliki tingkat kontrol yang paling tinggi, di mana pengguna memiliki kendali penuh terhadap infrastruktur virtual, dapat mengelola server, penyimpanan, jaringan, hingga sistem operasi, serta konfigurasi sistem dapat dilakukan secara bebas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk penggunaannya digunakan untuk kebutuhan komputasi kompleks seperti hosting aplikasi, pengelolaan database, dan pembangunan sistem berskala besar, yang dimana menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi dalam pengelolaannya. Materi selanjutnya mengenai keunggulan dan tantangan infrastruktur cloud. Bisa kita lihat di dalam PPT di mana cloud memiliki keunggulan, yang dimana yang pertama, hemat biaya. Cloud tidak memerlukan biaya besar untuk membeli dan merawat server. Pengguna hanya membayar sesuai dengan kebutuhannya. Keunggulan yang kedua yaitu fleksibel. Cloud memiliki kapasitas yang dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Keunggulan yang ketiga yaitu mudah diakses. Data dan aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Namun, cloud juga memiliki tantangan infrastruktur, yaitu yang pertama, keamanan data. Cloud menyimpan data di pihak ketiga, sehingga berisiko mengalami kebocoran atau akses tidak sah. Yang kedua tantangannya yaitu ketergantungan internet. Kinerja cloud bergantung pada kualitas koneksi internet, sehingga pengguna bisa saja ketergantungan pada internet.
Tantangan yang ketiga adalah vendor lock-in, yang dimana sulit berpindah ke penyedia cloud lain karena perbedaan sistem dan format data. Baik, materi selanjutnya mengenai peran infrastruktur TI dalam bisnis, yang dimana yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Infrastruktur TI membantu mengotomatisasi pekerjaan sehingga lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Otomatis proses bisnis meningkatkan kecepatan dan akurasi data, integritas antara bagian perusahaan, menghemat waktu dan biaya operasional, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mendukung aktivitas bisnis. Infrastruktur TI membantu memperlancar berbagai aktivitas bisnis seperti operasional, komunikasi, pengolahan data, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan sistem yang terintegrasi, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan akurat sehingga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Untuk contoh penerapan sederhananya, di sini kami mengambil dari Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia yang mengembangkan infrastruktur teknologi informasi berbasis cloud computing dan arsitektur microservice guna menunjang skalabilitas serta keamanan layanan. Infrastruktur tersebut dirancang secara adaptif, di mana pemanfaatan komputasi awan memungkinkan penyesuaian kapasitas secara dinamis, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Tokopedia dalam menyediakan layanan e-commerce yang andal sangat dipengaruhi oleh penerapan arsitektur TI yang terintegritas dengan baik. Baik teman-teman, saya Imelda Malona Tarigan dan teman saya Nazla Alivia Putri Hadi telah memaparkan seluruh materi kami sehingga sampailah kita pada tahap kesimpulan. Infrastruktur teknologi informasi merupakan kumpulan sumber daya seperti hardware, software, jaringan, data, dan SDM yang terintegrasi untuk mendukung operasional organisasi serta meningkatkan efisiensi, kecepatan proses, dan pengambilan keputusan. Setiap komponen saling berkaitan dalam membentuk sistem yang efektif, didukung oleh peran jaringan, database, dan SDM. Dalam penerapannya, terdapat perbedaan antara on-premise dan cloud computing, di mana cloud menawarkan kemudahan dan fleksibilitas melalui model layanan SaaS, PaaS, dan IaaS dengan tingkat kontrol yang berbeda. Meskipun cloud memiliki keunggulan seperti efisiensi biaya dan skalabilitas, terdapat juga tantangan seperti keamanan data dan ketergantungan internet. Secara keseluruhan, infrastruktur TI berperan strategis dalam meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi di era digital. Sekian materi dari kami, sampai jumpa dan terima kasih.